Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki hadis yang kedua, hadis terkait puasa dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang kedua ini berbunyi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza ra'aitumuhu fasumu. Jikalau kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jikalau penglihatan kalian terhalangi oleh mendung, maka perkirakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini ada 3 pembahasan yang ingin saya angkat. Pembahasan yang pertama adalah cara menetapkan masuknya bulan Ramadan. Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan. Pembahasan yang kedua adalah bagaimana sikap kita jikalau di malam ke-30 Sya'ban langit mendung sehingga hilal tidak kelihatan. Apakah besoknya kita puasa atau tidak puasa? Pembahasan yang ketiga adalah jikalau hilal nampak di satu negeri, apakah menjadi keharusan bagi negeri yang lain untuk berpuasa? Ini 3 pembahasan yang akan kita bahas. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama. Bagaimana cara menetapkan masuknya bulan Ramadan? Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Bisa jadi kita melihat langsung atau dengar berita bahwasanya hilal telah nampak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rasulullah SAW bersabda, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila di malam 30 itu mendung sehingga hilal tidak kelihatan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini cara yang kedua, yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik karena di malam 30 Sya'ban itu hilal tidak kelihatan, langit cerah, atau hilal tidak kelihatan, langit mendung. Maka tetap kita menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, masih ada kaitannya dengan pembahasan yang pertama. Apa yang kita lakukan jikalau di malam 30 Sya'ban langit mendung? Apakah besoknya kita puasa atau tidak? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Madzhab Hambali mengatakan puasa. Jadi kalau seandainya malam 30 Sya'ban itu mendung, hilal nggak kelihatan, maka puasa. Sebagai bentuk kehati-hatian. Karena bisa jadi hari itu besok adalah awal mula bulan Ramadan. Jadi puasa. Dan di antara dalil mereka adalah perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun pendapat kedua, dan ini lebih kuat insya Allah, pendapat yang mengatakan tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Jadi kalau malam 30 mendung, maka dan hilal tidak kelihatan, maka besoknya tidak boleh puasa. Dan inilah puasa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan awali bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari.
Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man soma yauma alladhi yushaqqu fi." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang diragukan tadi adalah hari ketika di malam 30 Sya'ban langit mendung. Nah, besoknya ini adalah hari yang diragukan. Apakah dia termasuk akhir dari bulan Sya'ban atau dia termasuk awal dari bulan Ramadan? Dan ini kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Dan ini pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah apabila di suatu negara hilal sudah nampak, apakah menjadi keharusan bagi negara-negara yang lain untuk ikut berpuasa? Contohnya di Saudi Arabia sudah kelihatan hilal. Apakah di Indonesia mengikuti hilalnya Saudi Arabia? Masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur, mengatakan kalau seandainya di satu negara hilal sudah kelihatan, maka negara yang lain mengikuti penglihatan negara tersebut atau mengikuti ru'yatul hilal negara tersebut. Jadi kalau negara Saudi Arabia sudah melihat hilal, maka negara yang lain ikut berpuasa. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal. Di sini khitabnya umum kepada seluruh umat. Kalau ada melihat hilal, maka yang lain ikut berpuasa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah apabila di suatu negara sudah nampak hilal, maka negara-negara yang hilalnya atau matlaknya, tempat keluarnya hilal semisal, maka mereka juga ikut berpuasa. Jadi contohnya Indonesia melihat hilal, maka negara-negara yang matlaknya itu sama, maka ikut berpuasa berdasarkan ru'yahnya Indonesia. Dan inilah pendapat yang sangat kuat, didukung dalil baik dari nas maupun dari qiyas. Adapun dari nas adalah kisah dari Quraib maula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Quraib pernah diutus oleh Ummul Fadl ke Syam, ke Muawiyah yang di saat itu di Syam. Kemudian Quraib pulang ke Madinah di akhir bulan. Dan ditanya sama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Mata ra'aitumul hilal?" Wahai Quraib, kalian di Syam kapan melihat hilal? Kata Quraib, "Ra'ainahu lailatal Jum'ah." Kami melihat hilal Ramadan di malam Jumat. Apa kata Ibnu Abbas? "Lakinna ra'ainahu lailatas Sabat." Akan tapi kami melihatnya di hari Sabtu. Di malam Sabtu. Jadi penduduk Syam melihatnya di malam Jumat dan penduduk Madinah melihatnya di malam Sabtu. Kemudian Quraib mengatakan, "Awalan naktafi bi ru'yati Muawiyah." Kenapa kita tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah di Syam, yaitu malam Jumat? Apa kata Ibnu Abbas? "La, tidak. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil nas. Dalil yang kedua dalil qiyas. Sebagaimana adanya perbedaan waktu harian, tentunya ada pula perbedaan waktu bulanan. Dan ini dalil qiyas yang sangat kuat. Ini pendapat yang kedua, bahwasannya satu negara melihat hilal, maka negara-negara yang satu matlak yang semisal, maka mengikuti hilal yang dilihat oleh salah satu negara di antara mereka. Pendapat yang ketiga adalah setiap negara memiliki ru'yahnya masing-masing. Indonesia punya ru'yah sendiri, Malaysia punya ru'yah sendiri, dan seterusnya. Ini pendapat ketiga, dalilnya sama, yaitu tadi kisah Quraib. Dari tiga pendapat ini, mana lebih kuat? Sekali lagi saya ingatkan, inilah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya dalam memilih salah satu dari tiga pendapat ini, hendaknya kaum muslimin menyerahkannya kepada pemerintah. Hendaknya kaum muslimin menyerahkannya kepada pemerintah dalam memilih salah satu dari tiga pendapat ini. Semua ini
untuk menjaga persatuan, karena Islam sangat menjunjung tinggi persatuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.